Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Fadli Azan Syamila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai psikoterapi Islam. Baik, kita mulai dari pengertian psikoterapi Islam. Berdasarkan etimologinya, psikoterapi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psycho atau yang artinya ruh, napas atau jiwa, dan terapia yang artinya adalah merawat atau perawatan. Jadi, secara bahasa, psikoterapi merupakan perawatan atau merawat jiwa. Sedangkan menurut terminologi, psikoterapi adalah metode yang digunakan oleh terapis untuk membantu kliennya dalam menghadapi masalah kehidupan. Dan psikoterapi diberikan oleh terapis, yaitu psikolog dengan sertifikasi pada bidang teknik psikoterapi yang digunakan. Melalui terapi ini, terapis akan membantu klien mengenali perasaan, emosi, dan suasana hatinya. Dan juga pikiran serta perilaku klien yang membuat klien terganggu dan merasa tertekan. Terapis juga akan membantu klien mempelajari cara menghadapi situasi yang serupa ketika suatu saat terjadi lagi dengan cara-cara yang sehat dan juga efektif. Menurut Stedman's Medical Dictionary, psikoterapi adalah perawatan mengenai kekacauan-kekacauan emosional, tingkah laku, kepribadian, dan psikiatris atau gangguan kejiwaan seseorang berdasarkan pada komunikasi verbal maupun nonverbal dengan klien. Jadi menurut Stedman's Medical Dictionary ini adalah psikoterapi ini merawat atau coba untuk membantu menyembuhkan kekacauan-kekacauan emosional yang terjadi mulai dari baik itu tingkah laku, kepribadian, atau gangguan kejiwaan lainnya berdasarkan komunikasi verbal atau yang dikatakan secara langsung maupun komunikasi nonverbal atau yang bisa dilihat dengan cara observasi. Selain itu, menurut Lewis R. Wahlberg mengemukakan bahwa psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologi terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli akan sengaja menciptakan hubungan terapeutik antara psikiater dengan klien yang bertujuan untuk menghilangkan, mengubah, atau menemukan gejala-gejala yang ada, serta memfasilitasi perbaikan tingkah laku yang rusak dan juga meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan pribadi yang positif. Menurut Lewis, psikoterapi memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah menghilangkan, merubah, menemukan gejala-gejala yang ada, memfasilitasi perbaikan tingkah laku yang rusak, dan juga menumbuhkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Dan menurut Carl Gustav Jung, psikoterapi dapat digunakan untuk kuratif atau penyembuhan dan juga preventif atau pencegahan, serta konstruktif atau pemeliharaan dan pengembangan jiwa yang sehat. Oke, dari beberapa pengertian psikoterapi di atas, dapat disederhanakan bahwa psikoterapi Islam adalah upaya mengatasi beberapa masalah kejiwaan yang didasarkan pada pandangan agama Islam. Psikoterapi Islam percaya bahwa keimanan dan kedekatan terhadap Allah akan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi kehidupan serta perbaikan masalah kejiwaan seseorang, mencegah berbagai masalah kejiwaan dan menyempurnakan kualitas hidup dengan pendekatan psikospiritual atau dengan keimanan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Psikoterapi Islam juga disandarkan pada penggunaan alat pikir atau usaha nyata manusia untuk memperbaiki diri. Psikologi Islam tidak semata-mata membebaskan orang-orang dari penyakit, tapi juga memperbaiki kualitas kejiwaan seseorang. Di samping itu, psikologi Islam sebagai suatu proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, mulai dari mental, spiritual, moral, maupun fisik melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empiris adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, dan para nabinya, para rasulnya, dan juga orang-orang yang dicintai, yaitu para aulia dan juga para wali-wali.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa psikologi Islam merupakan metode terapi psikologi yang menangani kasus kejiwaan seseorang agar mampu menjalani kehidupan lebih baik lagi melalui perspektif agama Islam. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi psikoterapi Islam. Menurut Samsul Munir, terdapat 5 fungsi psikologi Islam. Di antaranya, fungsi pemahaman, fungsi pengendalian, fungsi prediksi, fungsi pengembangan, dan fungsi pendidikan. Fungsi pemahaman. Fungsi ini memberikan pemahaman dan pengertian tentang manusia dan dinamikanya dalam kehidupan, serta bagaimana mencari solusi dari dinamika tersebut secara baik, benar, dan mulia. Dan psikologi Islam memberikan penjelasan bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber yang paling lengkap, benar, dan suci untuk menyelesaikan masalah hidup seseorang. Yang kedua yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini memberikan potensi yang dapat membantu mengarahkan aktivitas setiap manusia agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah. Yang ketiga yaitu fungsi prediksi. Fungsi ini memiliki potensi untuk melakukan analisis ke depan tentang segala peristiwa, kejadian, dan perkembangan terkait berbagai bidang kehidupan yang dijalani oleh seorang individu. Yang keempat yaitu fungsi pengembangan. Fungsi ini memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu keislaman, khususnya masalah manusia dan segala seluk-beluknya, baik berhubungan dengan makhluk, ketuhanan, maupun kehidupan. Dan yang terakhir yaitu fungsi pendidikan. Fungsi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dalam keadaan tidak tahu menjadi tahu, atau dari keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Adapun tujuan psikoterapi Islam diantaranya adalah memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmani dan rohani serta sehat secara spiritual dan juga moral. Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi dasar sumber daya yang ada di dalam setiap diri individu. Yang ketiga, mengantarkan individu kepada perubahan yang lebih baik terkait kepribadian dan etos kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan konkret. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Laura Elariana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode-metode psikoterapi dalam Islam. Sebenarnya ada banyak sekali metode yang bisa dilakukan yang telah diterangkan dalam Al-Quran, tetapi saya akan menjelaskan dalam singkatnya. Yang pertama ada sholat. Dalam Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang terdiri dari rangkaian gerakan dan bacaan tertentu yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Sholat memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun psikologis, termasuk untuk ketenangan jiwa. Salah satunya ialah pada bacaan dan gerakan sholat, seseorang dapat mengalihkan pikiran dan masalah-masalah duniawi yang membantu meredakan kecemasan dan gangguan mental. Kemudian ada zikir. Zikir dalam Islam yaitu mengingat Allah. Zikir berasal dari kata zikro, yang artinya mengingat ataupun menyebut. Zikir dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara lisan maupun dalam hati, dan mencakup berbagai kalimat atau frasa, pujian, tasbih, tahmid, takbir, serta doa-doa tertentu. Zikir dapat memberikan pengaruh positif pada jiwa karena dapat memberikan ketenangan batin, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa damai serta kebahagiaan spiritual. Praktik ini juga membantu memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu ada taubat. Secara psikis, mengacu pada proses batiniah seseorang untuk menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa ataupun salah, serta berkomitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Pengaruh taubat untuk jiwa ialah membantu individu untuk melepaskan beban emosional seperti rasa bersalah ataupun malu, dan menunjukkan keseimbangan mental yang lebih baik. Taubat juga bisa berperan dalam pengembangan diri dan perbaikan karakter, karena individu yang bertobat biasanya memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam psikoterapi Islam.
Psikoterapi Islam harus memiliki macam-macam, dan dengan macam itulah fungsi dan tujuan esensi psikoterapi Islam dapat tercapai dengan baik. Psikoterapi Islam mengambil macam dan metode psikoterapi tersebut dari sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Zahrani mengungkapkan macam-macam psikoterapi menurut Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Macam pertama, yaitu psikoterapi melalui keimanan dan rasa aman. Kajian secara agama-agama di dunia, khususnya kajian secara Islami, telah banyak mengungkapkan keberhasilan iman kepada Allah dalam menyembuhkan penyakit kejiwaan, memunculkan perasaan aman, dan menjaga diri dari segala bentuk depresi yang merupakan penyebab utama adanya penyakit kejiwaan. Dalam Al-Quran telah digambarkan secara gamblang bagaimana iman kepada Allah bisa mendatangkan rasa aman dan ketenangan dalam diri orang yang beriman. Bagaimana firman Allah dalam surat Quran Al-An'am ayat 82 yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka adalah dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang dimaksud dengan keimanan di sini adalah keimanan murni tanpa adanya campuran dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan yang mendatangkan ketenangan dan juga petunjuk ke jalan kebenaran dan kebaikan. Ayat di atas juga memiliki suatu makna yang tidak berjamaah dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd yang ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian macam yang kedua yaitu psikoterapi dengan ibadah. Sesungguhnya menunaikan ibadah yang telah diwajibkan Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji ataupun ibadah-ibadah sunnah seperti zikir, doa, dan tilawah Al-Quran mampu membersihkan jiwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 22 yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hanya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membantu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Menunaikan ibadah merupakan satu cara untuk menghapuskan dosa dan memperkuat ikatan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditambahkannya dengan selalu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini semua maka akan muncul rasa pengharapan kepada Allah agar Allah dapat mengampuni segala kesalahannya dan semakin mantap untuk meraih surga.